Ex-Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo mengakui jika mantan Kanit I-Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri, AKBP Ari Cahya alias Acai pernah tergabung dalam penanganan kasus KM50. Hal itu diutarakan Ferdy Sambo saat menjadi saksi mahkota atas terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin dalam sidang perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Awalnya, Ferdy Sambo menceritakan soal perintah kepada 3 anak buahnya yakni Brigjen Beni Ali, Kombes Susanto dan Hendra Kurniawan setelah Brigadir J tewas. Jadi saya sampaikan ke Karo Provos waktu itu, Bang, tolong bawa saksi in diperiksa di Provos, pemeriksaan awal. Kemudian Pak Kombes Susanto nanti mendampingi pelaksanaan autopsi, kemudian untuk Karo Paminal waktu itu Pak Hendra tolong cek CCTV, kata Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Hendra kemudian ada Ari Cahya, nah ini ada Acai, ucap Ferdy Sambo. Kata, singkat hakim, Pak Hendra, saya tidak menjawab lagi karena saya sudah konsen lagi terhadap itu, jawab Ferdy Sambo. Lalu, hakim bertanya apa maksud dari Hendra menunjuk AKBP Acai untuk melakukan perintahnya itu. Maksud jawaban dari Hendra ketika saudara perintahkan tolong cek CCTV komplek, kemudian eseder terdakwa Hendra ini mengatakan lah ini ada Acai di sini, itu maksudnya apa itu, ucap hakim. Karena pemikiran terdakwa Hendra, mungkin karena dia dari Bareskrim yang mulia, ucap Ferdy Sambo. Dari situ, lalu Ferdy Sambo menceritakan jika AKBP Ari Cahya pernah menjadi bawahannya dan menangani beberapa kasus termasuk kasus KM50. Dari Bareskrim yang pernah diminta untuk, tanya hakim. Saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia dan Acai ini pernah Kanit saya jadi dia tahulah apa yang dia harus lakukan terhadap CCTV, karena beberapa kasus kan sudah pernah kami lakukan, ucap Ferdy Sambo. Dan itu tadi juga sudah disampaikan oleh tadi pada saat Hendra jadi saksi di sini dia mengatakan bahwa dia pernah masuk tim KM50, dan itu masuk dalam dakwaan, betul itu, cecar hakim. Itu salah satu mungkin tim kasus KM50 tapi kasus lain juga banyak, singkat Ferdy Sambo. Ada juga disebutkan red notice Joko Chandra, juga tadi disebutkan demikian oleh saksi Hendra, artinya ada beberapa di antaranya yang bukan cuma ini saja, ucap hakim. Secara umum biasa dilakukan yang mulia, tutur Ferdy Sambo. Diketahui, Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiair pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdy Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 subsidiair pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiair pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.